Lo pasti udah denger soal kasus terbaru di kampus yang bikin heboh. Nah, yang bikin gue actually shock adalah bukan cuma fact-nya, tapi gimana banyak dari kita yang masih clueless soal konsen. Kasus ini bukti nyata bahwa tanpa paham konsen, hubungan lo bisa berujung di ranah hukum. Stay tune, karena ini info yang lo butuhkan. Jadi begini, beberapa minggu lalu, sebuah kasus yang melibatkan mahasiswa di salah satu kampus ternama di Indonesia bikin national headline. Intinya, ada penyebaran konten intim tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Dalam hitungan jam, kasus ini viral di media sosial dan bikin semua orang penasaran sama kronologi lengkapnya. Ini bukan cuma drama biasa, tapi pelajaran penting buat kita semua. Mari kita bedah kronologinya. Semuanya dimulai dari dua mahasiswa yang lagi dalam fase dekat-dekatan. Mereka sering chat dan tukar konten yang sifatnya pribadi. Tapi tiba-tiba, salah satu pihak memutuskan untuk screenshot semua percakapan itu dan sebarkan ke grup chat. Dalam waktu singkat, konten itu menyebar ke seluruh kampus dan bahkan sampai keluar lingkungan kampus. Parti yang korban pun langsung tahu dan trauma berat. Sekarang kita masuk ke konteks yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai sorot kasus-kasus konsen di kampus. Tapi kenyataannya, edukasi soal konsen di lingkungan pendidikan masih sangat minim. Banyak kampus yang nggak punya sistem yang jelas buat handle kasus seperti ini. Kultural norm kita yang cenderung avoid topik sensitif bikin situasi makin complicated. Kita butuh sistem yang lebih robust. Ini fakta yang gue yakin lo belum tahu. Dalam hukum Indonesia, persetujuan dari korban itu nggak cuma soal bilang iya atau enggak. Ada prinsip legal yang namanya affirmative consent, artinya konsen harus diberikan secara aktif, bukan asumet dari silence. Maksudnya, kalau seseorang diam, itu bukan berarti setuju. Pasangan lo harus actively memberikan persetujuan, dan itu berlaku juga untuk aktivitas digital. Ada fakta lain yang juga penting. Menurut National Sexual Violence Resource Center, NSVRC, tahun 2022, konsen itu harus clear, ongoing, dan freely given. Artinya, konsen itu bukan one-time thing. Setiap kali mau terjadi sesuatu yang baru, lo harus minta persetujuan lagi. Misalnya, lo udah pernah dapat konsen buat satu aktivitas, tapi mau coba hal baru, lo harus tanya lagi. Tanpa pemahaman ini, banyak konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Tapi ada mitos yang perlu kita debung nih. Banyak orang yang pikir kalau udah pacaran atau dalam relationship, konsen nggak diperlukan lagi. Ini mentality yang dangerous. Beberapa orang bahkan percaya bahwa karena udah jadi pasangan, mereka punya hak untuk akses ke semua hal termasuk konten digital pasangan. Itu sama sekali nggak benar. Relationship justru tempat di mana konsen harus lebih dihormati. Fakta sebenarnya dari Suara Mahasiswa UI, suaramahasiswa.com, 2023, menyebutkan bahwa syarat utama seksual konsen adalah kesadaran tanpa paksaan sama sekali. Sumber ini ditulis oleh Giovanni Alvita dan menjelaskan bahwa persetujuan harus disadari tanpa adanya paksaan sama sekali. Menurut Legal Service Commission of South Australia yang dirujuk dalam artikel tersebut, jika ada tekanan dalam bentuk apapun, entah itu emotional manipulation, guilt tripping, atau teriak, konsen itu nggak valid. Lantas, apa dampaknya? Dari sisi korban, dampaknya devastasi. Trauma yang berkepanjangan, withdrawals dari social life, bahkan dropout dari kampus karena nggak mampu hadapi situasi. Dari sisi pelaku, selain sanksi akademik berupa skorsing panjang, ada juga kemungkinan proses hukum pidana. Reputasi mereka di blacklist di dunia profesional. Semua pihak kehilangan sesuatu yang nggak bisa dikembalikan. Jangka panjangnya, kasus ini bikin kampus-kampus di Indonesia harus overhaul sistem mereka. Minimum, semua kampus harus punya sexual harassment policy yang jelas dan confidential reporting system. Beberapa kampus elit udah mulai implement mandatory consent education untuk semua mahasiswa baru. Industri juga mulai aware dan minta transparansi dari kandidat yang punya record violations. Ini mengubah cara kita think tentang professional reputation. Ini sudut pandang yang jarang dibahas, tapi super penting.
power dynamics dalam kampus itu nyata. Ada hierarki antara senior junior, antara dosen mahasiswa, bahkan antara aktivis silent majority. Menurut Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, vokasi.ui.ac.id 2023, kekerasan seksual bisa hadir dalam bentuk manipulasi emosional dan tekanan terselubung yang berakar dari relasi kuasa tidak setara. Titin dari program tersebut menekankan bahwa pemahaman terhadap kekerasan seksual perlu lebih dari sekedar mengenali bentuknya secara fisik. Datanya bikin lo harus think twice. Menurut research yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga akademis di Indonesia, 1 dari 3 mahasiswa pernah mengalami beberapa bentuk seksual violence dalam bentuk apapun selama masa kuliah. Tapi yang bikin sedih, hanya sekitar 15% yang berani melapor. Itu artinya 85% korban suffer dalam silence. Mereka nggak tahu harus kemana, takut dikucilkan, atau nggak percaya sistem akan believe them. Angka ini harus bikin kita semua uncomfortable. Reaksi publik terhadap kasus ini super interesting. Media sosial dibanjiri with opinions. Banyak yang shock dan demanding accountability dari kampus. Ada yang mulai share edukasi soal consent menggunakan bahasa yang accessible. Tapi ada juga yang victim blame dengan alasan korban nggak seharusnya kirim konten itu di awal. Perdebatan ini mencerminkan how far kita masih harus jalan untuk understand consent secara komprehensif. Kontroversi yang muncul cukup heated. Ada yang argue bahwa edukasi consent yang mandatory itu invasive dan infringe personal freedom. Mereka bilang orang dewasa harusnya bisa negotiate boundary sendiri tanpa campur tangan negara atau institusi. Tapi di sisi lain, ada yang bilang tanpa mandatory education, kasus-kasus ini akan terus terjadi dan korban akan terus suffer. Kedua sisi punya valid points yang perlu kita diskusikan secara nuance. Mari kita lihat case study dari luar Indonesia yang bisa jadi pelajaran. Di Australia, ada kasus mirip yang dikenal sebagai Steubing case, mirip dengan kasus yang terjadi di beberapa kampus Indonesia. Seorang mahasiswa University of New South Wales distributed intimate content ex-girlfriend-nya tanpa konsen. Pelakunya divonis bersalah dan harus serve 2 tahun penjara plus register sebagai sex offender. Kasus ini jadi presiden penting yang influence cara Indonesia handle kasus serupa. Hukuman berat ini mengirim message yang jelas bahwa consent violation itu serious crime. Dan ini dia informasi yang paling bikin gue shock. Tahu nggak bahwa di Indonesia, distributed intimate content tanpa konsen itu sudah bisa kena pidana dengan hukuman sampai 4 tahun penjara? Ini berdasarkan pasal 45 Jo pasal 27 ayat 1 UU ITE. Banyak orang yang nggak tahu bahwa aksi yang mereka anggap common atau gaming itu actually adalah criminal offense yang bisa destroy their future permanently. Lo bisa punya record kriminal, susah dapat kerja, dan semua dreams lo bisa hilang dalam hitungan detik. Jadi intinya, konsen itu bukan soal bureucraci atau formalitas yang annoying. Konsen itu tentang respect, boundaries, dan mutual understanding. Konsen bikin hubungan jadi lebih sehat karena semua pihak merasa aman dan dihargai. Tanpa konsen, lo nggak cuma bisa break someone's trust, tapi juga destroy her life dan jeopardize your own future. Ini bukan joke, dan kita harus treat it with the seriousness yang seharusnya. Ringkasan 5 poin penting yang bisa lo bookmark. 1. Konsen harus diberikan secara aktif, bukan assumed dari silence. 2. Konsen berlaku juga untuk aktivitas digital dan konten di HP. 3. Dalam hubungan pun, konsen tetap diperlukan dan nggak boleh diabaikan. 4. Distribution konten intim tanpa konsen bisa kena hukuman 4 tahun penjara berdasarkan UU ITE. 5. 85% korban kekerasan seksual nggak melapor karena takut dan nggak percaya sistem. Nah, sekarang gue mau tahu dari lo. Apa menurut lo kasus ini udah open your eyes? Lo pernah ada experience di mana consent boundaries diignore? Share cerita lo di komen, karena your story bisa help someone yang lagi dalam situasi serupa. Jangan lupa share video ini ke temen lo biar more people understand importance of consent. Let's create a culture where respect adalah default, bukan exception. Dan kalau lo merasa butuh bantuan atau ingin melaporkan kasus,
hubungi Komnas Perempuan di 0213903963 atau akses sumber